Pernah nggak sih kamu merasa kamu terus berusaha jadi versi terbaik dari dirimu, tapi entah kenapa kamu justru makin kehilangan siapa dirimu? Rasanya seperti hidup ini terus berjalan, tapi kamu sendiri nggak benar-benar ikut di dalamnya. Seolah kamu hanya jadi figuran dalam hidupmu sendiri, sibuk membahagiakan orang lain, memenuhi ekspektasi, sambil diam-diam menekan keinginanmu sendiri ke titik paling dalam. Tapi tahu apa yang paling menyakitkan? Tak ada yang pernah memintamu untuk berkorban sebanyak itu. Tak ada yang menyuruhmu mengganti siapa dirimu demi diterima. Tapi kamu tetap melakukannya. Kamu mengikat dirimu sendiri dengan rantai ekspektasi. Menukar keaslianmu demi pujian singkat, demi validasi yang cepat hilang. Dan sekarang, saat kamu coba melihat ke dalam dirimu, bagian mana yang benar-benar milikmu? Dan bagian mana yang lahir dari ketakutan? Kamu kira kalau semuanya bisa kamu kontrol, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi nggak ada yang bilang ke kamu, kontrol itu ilusi. Ini membuatmu terus merasa harus siap, harus sempurna, harus tahan banting, harus kuat. Sampai akhirnya kamu lupa bagaimana rasanya hidup dengan tenang. Kamu jadi sibuk mengejar rasa aman sampai kehilangan arah. Dan itulah kenapa kamu terus merasa cemas, merasa khawatir, merasa kosong. Karena kamu tak pernah benar-benar berhenti untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku kejar? Kita terperangkap bukan oleh keadaan luar, tapi oleh upaya berlebihan kita untuk mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Oleh obsesi untuk menyenangkan, untuk menyesuaikan diri, untuk menghindari kritik dengan segala cara. Tapi bagaimana jika melepaskan itu justru menjadi kunci yang membuka pintu kebebasan? Apa yang akan terjadi jika sebentar saja kamu berani melepaskan tali yang kamu pegang erat-erat itu? Tali yang kamu yakini menyelamatkanmu, padahal perlahan mencekikmu. Semakin kamu mencoba mengontrol, semakin sedikit kendali yang benar-benar kamu miliki. Semakin kamu berusaha menyenangkan, semakin tidak autentik dirimu. Dan semakin kamu menolak perubahan, semakin keras ia menghantammu saat akhirnya tiba. Dunia tidak berjalan di bawah kendalimu, dan tidak akan pernah. Menerima ini bukan kelemahan, ini kebijaksanaan. Berdamailah, hiduplah meski dalam kekacauan dan ketidakpastiannya. Mulailah untuk melepaskan. Lepaskan kebutuhanmu akan persetujuan orang lain. Lepaskan ketakutanmu akan kegagalan. Lepaskan identitas palsu yang kamu ciptakan untuk melindungi diri dari penilaian orang lain. Apa yang akan terjadi jika kamu berhenti begitu khawatir dengan pendapat orang? Siapakah dirimu tanpa rasa takut itu? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu tak seorang pun akan menghakimimu? Kamu mungkin gak sadar seberapa sering kamu hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Keluarga yang ingin kamu sukses dengan definisi mereka, teman-teman yang hanya hadir kalau kamu bisa lucu, kuat, atau bisa diandalkan. Lingkungan yang menuntutmu untuk terus tersenyum meskipun kamu hancur di dalam. Lama-lama kamu terbiasa memakai topeng. Kamu tahu harus bilang gak apa-apa saat sebenarnya kamu ingin teriak. Kamu tahu kapan kamu harus berpura-pura semangat, padahal kamu hanya ingin diam. Kamu jadi ahli menyembunyikan lelahmu, karena kamu takut jadi beban. Dan di titik tertentu, kamu berhenti menjadi dirimu sendiri. Hidupmu berubah jadi panggung, penuh sandiwara, demi mempertahankan versi kamu yang mereka sukai. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, kamu sebenarnya ingin satu hal yang sederhana, menjadi dirimu sendiri tanpa takut ditinggalkan. Tapi setiap kali kamu coba untuk jujur, untuk menunjukkan sisi rentanmu, selalu ada suara kecil di kepalamu yang berbisik. Kalau aku berubah, mereka masih akan menerimaku nggak ya? Dan itulah kenapa kamu terus berusaha jadi baik, jadi berguna, jadi versi sempurna dari dirimu yang tidak pernah kamu pilih sendiri. Manusia punya kecenderungan alami untuk ingin merasa aman. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi. Kita ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Karena ketidakpastian menakutkan. Dan dari ketakutan itulah kita mulai menciptakan ilusi bahwa kalau kita bisa mengontrol semuanya, perasaan kita, reaksi orang lain, bahkan masa depan, maka kita akan aman. Maka tidak ada yang bisa menyakiti kita. Tapi apa yang terjadi ketika kita terus hidup dengan mindset seperti itu? Kita mulai mengatur segalanya. Kita sensor emosi kita sendiri.
Kita atur bagaimana kita terlihat di mata orang lain. Kita rancang hidup dengan rapi, checklist demi checklist, agar tidak ada ruang untuk kegagalan atau penolakan. Kita pikir, kalau aku bisa merencanakan semuanya dengan sempurna, aku tidak akan sakit hati. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Semakin kita berusaha mengontrol segalanya, semakin kita menjauh dari realita. Karena hidup bukan sesuatu yang bisa kamu kuasai. Hidup adalah sesuatu yang harus kamu alami dengan penuh apa adanya. Dan ironisnya, semakin kamu tak ingin terluka, semakin kamu kehilangan kepekaan. Kamu jadi robot yang efisien, tapi hampa. Sibuk menyiapkan masa depan yang ideal, tapi lupa menikmati momen yang sedang berjalan. Kontrol tidak memberi rasa aman. Kontrol justru menciptakan kecemasan. Karena kamu harus terus-menerus berjaga-jaga agar tidak ada yang salah. Tapi hidup bukan tentang menghindari yang salah. Hidup adalah tentang belajar dari yang salah. Dan selama kamu terus hidup dalam kontrol, kamu tidak pernah benar-benar hidup. Kamu hanya menunda-nunda rasa takut dengan menyebutnya perencanaan. Kamu tahu kenapa kamu lelah? Karena kamu terus mencoba mengontrol apa yang seharusnya kamu izinkan untuk mengalir. Kamu ingin dicintai, jadi kamu kontrol cara kamu tampil. Kamu ingin dihargai, jadi kamu kontrol cara kamu bicara. Kamu ingin diterima, jadi kamu kontrol siapa dirimu. Tapi semua itu membuatmu menjauh dari satu hal yang paling kamu butuhkan. Kedamaian dengan diri sendiri. Kamu pikir dengan kontrol, kamu bisa mendapatkan cinta. Tapi cinta sejati hanya datang saat kamu berani berhenti menyembunyikan diri. Kamu pikir dengan kontrol, kamu bisa terhindar dari rasa sakit. Tapi justru dengan menerima rasa sakit itulah, kamu menemukan keberanian untuk tumbuh. Kamu pikir dengan kontrol, kamu akan aman. Tapi keamanan sejati bukan datang dari prediksi, tapi dari kepercayaan. Kepercayaan pada dirimu sendiri, bahwa apapun yang terjadi, kamu akan bisa melewatinya. Bahwa kamu tidak perlu tahu semua jawaban sekarang untuk bisa melangkah hari ini. Lepaskan, bukan berarti menyerah, tapi berarti kamu berhenti berperang dengan realita. Kamu berhenti melawan hidup dan mulai mengalaminya. Karena hanya saat kamu berhenti memegang semuanya terlalu erat, kamu bisa mulai merasa dan bisa mulai bernapas. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu merasa hidup kembali. Mungkin selama ini kamu merasa kalau kamu harus jadi kuat. Kuat untuk semua orang, kuat agar tidak merepotkan, kuat supaya tidak ditinggalkan. Tapi menjadi kuat bukan berarti kamu harus selalu terkendali. Kadang, kekuatan justru muncul saat kamu berani berkata, "Aku lelah dan aku ingin mulai jujur pada diriku sendiri." Kamu tidak perlu terus menjadi versi yang orang lain harapkan. Kamu tidak harus membuktikan apa-apa. Kamu boleh berhenti, kamu boleh bernafas, kamu boleh menjadi dirimu yang utuh. Diri yang tidak lagi mengabaikan perasaanmu sendiri hanya demi membuat orang lain nyaman. Diri yang mengenali luka, tapi tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupmu. Diri yang tidak lagi terpecah antara apa yang kamu inginkan dan apa yang orang lain harapkan. Saat kamu bisa jujur pada nilai-nilai yang kamu pegang, meski tidak selalu dipahami semua orang. Diri yang utuh tidak selalu tenang, tidak selalu bahagia, tapi ia hadir, utuh dalam keberadaannya, tidak terbagi, tidak tersesat, dan tidak lagi bersembunyi. Karena hidup bukan tentang tampil sempurna di mata orang lain, tapi tentang menemukan tempat di mana kamu bisa menjadi utuh, tanpa harus pura-pura kuat setiap waktu. Dan mungkin tempat itu bukan di luar sana, tapi ada di dalam dirimu sendiri. Tempat yang hanya bisa kamu temukan saat kamu berhenti berusaha mengendalikan segalanya, dan mulai berani mempercayai dirimu sendiri lagi.